Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Di malam hari ini saya sedang memperbaiki lagi ampli Pyro MW88. Di ampli ini ada dua macam jenis ampli Pyro ini. Yang ini model lama. Bentuk depannya mirip juga seperti yang baru, model lama. Tapi yang membedakan yang model baru itu, ini belakangnya cuma ada untuk kabel timer yang outnya. Sedangkan yang baru ada kabel timer out dan ada juga untuk pemutusan speaker luar, yaitu untuk channel 1 dan yang channel 2. Nah, jadi di ampli ini tidak susah-susah memutus bagian speakernya, hanya dengan melepas ini saja, menggabungkan ke bagian switch timer, maka dia akan memutus suara panggil luar atau kedua channel. Nah, tapi biasanya untuk timer yang putih, yang kitani atau yang bulat itu biasanya cuma dapat satu switch saja, kecuali timer Pyro yang hitam itu. Nah, itu dapat dua switch yang diputus, yaitu sekaligus memutus channel 1 dan channel 2. Di ampli ini bila kita melihat sama saja, hanya yang membedakan kabel luarnya saja. Nah, jadi tidak ada kekurangan dan kelebihan di ampli ini antara yang model lama dan yang model baru. Namun untuk dalamnya ada perbedaan sedikit dari kedua ampli ini. Kalau ampli yang lama, dia jenisnya untuk dalamnya, untuk bagian sirip ini dia agak penuh. Nah, ini penuh. Nah, nyampai ke bagian sini. Sedangkan yang baru dia tidak penuh bagian headsinnya seperti itu, dia hanya sebatas segini saja. Nah, dan yang model baru dia untuk komponennya menyatu. Jadi apabila perbaikan, maka di sini melepas semua more ini untuk mengganti AC-nya atau memodif bagian dalamnya. Kalau yang lama, dia bisa kita lepas seperti ini saja, bagian ini saja yang bisa kita lepas, yang lainnya tidak kita lepas, tidak apa-apa. Nah, jadi inilah perbedaan dalam dari kedua ampli Pyro antara yang lama dengan yang baru ini. Dan kalau ini menurut saya lebih menyukai ampli yang lama ini dibanding ampli yang baru ini, karena untuk dari segi tahan panasnya lebih bagus yang lama. Kenapa? Karena headsin ini, pendingin ini gunanya untuk mendinginkan AC yang ada di sini. Nah, jadi semakin banyak sirip ini, maka semakin dingin ampli ini, semakin luas penyebaran panasnya. Sementara yang sedikit seperti ini, jadi ampli ini agak mudah panas. Nah, jadi inilah alasan saya mengapa saya lebih menyukai yang lama. Karena dan juga kami elektronik lebih menyukai yang seperti itu. Kan kalau rusak cuma bisa melepas hanya bagian yang ini saja. Nah, ini saja, tidak harus melepas semuanya. Namun ini ya tidak begitu berpengaruh juga. Di ampli ini, bagi teman-teman yang pingin memutus sekaligus ampli ini, mematikan ampli ini secara langsung, caranya cukup mudah. Nah, jadi di saklar ini
Ini kan ada on off. Nah, di sini. Jadi kabel yang ini satunya itu alirkan ke yang paling bawah dan yang satunya alirkan ke yang paling atas untuk memutuskan ampli ini. Nah, jadi kabel ini langsung ke switch timer. Nah, jadi begini. Nah, ini misalkan ini sudah saya ubah ke sini untuk kabel ini. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk mematikannya sekaligus ke amplinya langsung. Nah, ini sudah saya modif. Nah, seperti ini. Nah, di sini tidak hidup. Nah, di ampli ini tidak akan hidup selama saya tidak menyatukan kabel ini. Nah, setelah saya satukan baru ampli ini hidup. Nah, cuma dengan syarat ampli ini harus posisi saklarnya harus kita off-kan. Nah, apabila kita off-kan, maka yang bisa membuat hidup dan matinya yaitu kabel yang sudah kita pasang ke sini tadi, yaitu kita anggap ini sebagai pengganti saklarnya tadi. Nah, jadi apabila ini kita satukan, maka di sini akan hidup. Nah, jadi ini kita hubungkan ke switch timer ini. Tapi untuk arus dari timer itu kita ngambilnya harus dari beban aki. Kenapa? Apabila kita pasang ke sini, ini kan memang out dari ampli ini. Apabila kita pasang ke sini, power untuk mengambil bagian timer itu, maka apabila ampli ini mati, maka tidak akan bisa hidup lagi. Nah, jadi untuk arus bagian timernya itu kita usahakan mengambilnya ke aki langsung. Jadi agar bisa mematikan dan menghidupkan ampli ini dengan nyaman. Nah, dan di sini juga bagi teman-teman yang ingin me-on-kan secara langsung lagi tanpa diatur oleh timer ini, ya ini bisa di-on-kan kembali ke sini. Maka ini tidak berfungsi lagi, tidak hidup atau tidak mati karena sudah diatur oleh saklar ini. Nah, jadi saklar ini untuk me-on-kan terus-menerus. Tapi apabila kita tekan ke belakang, maka akan diatur oleh timer ini tadi. Dan juga di sini teman-teman yang hobi pingin mencari suara walet apa yang bagus di HP-nya, dan di sini saya akan menunjukkan cara pencarian suara di HP. Nah, jadi ini saya tunjukkan dulu. Ini adalah Bluetooth Doggle namanya. Jadi harganya ini 35.000 untuk daerah kami Sukamara, yaitu daerah Kalteng. Nah, jadi ini bukan flash disk. Ini cuma Bluetooth. Nah, jadi ini kita colokkan ke sini. Nah, jadi ini kita colokkan ke sini. Nah, begitu. Nah, di sini ini saya sudah siapkan speakernya. Nah, jadi gini. Nah, ini kan sudah on. Nah, jadi di HP kita di Bluetooth-nya diaktifkan juga. Nah, setelah itu sudah aktif, nah nanti kita menyambungkan dulu ke ini. Nah, itu kan sudah mulai berbunyi. Nah, nanti ini kan kita anggap untuk suara panggil luar atau ingin mencari suara walet apa yang merespon. Nah, jadi kita bisa bebas mencari. Nah, misalkan gini.
Nah, di sini. Nah, di sini kita bebas mencari suara wallet apa yang cocok dengan bangunan kita, yaitu dengan menekan-nekan di HP saja mana yang cocok di HP kita. Misalkan mau tekan yang mana, yang memilih suara yang mana, itu terserah Anda, tinggal kita memilih. Jadi tidak perlu lagi mengopi suara ke laptop atau ke OTG untuk mencari suara yang bagus atau mana yang cocok di HP kita itu. Ya, jadi cukup dengan begini saja mencari suara yang agak respon. Tapi ini bagi yang hobi mencari-cari suara wallet yang agak bagus, karena dalam suara wallet itu tidak ada yang pasti juga mana yang bagus, karena tidak ada yang baku juga. Nah, seperti ini. Tapi hati-hati bila Anda menekan, apabila di dalam HP itu takut-takut ada suara dangdut atau suara pop, nanti walletnya yang akan bernari-nari. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali untuk penyambungannya. Nah, jadi tinggal bebas mencari suara apa yang di HP kita yang paling cocok untuk di bangunan kita. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.